Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil. Alhamdulillah rabbil alamin, kita bersyukur kepada Allah hari ini kita bisa melanjutkan kajian tafsir. Ya tahu nih temanya tafsir atau melanjutkan yang tarhib Ramadan Imam nanti menyesuaikan. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat-sahabat dan seluruh umat beliau hingga akhir zaman. Kita mulai dengan bismillah ya, mudah-mudahan Allah karuniakan kita ilmu yang bermanfaat dan istiqomah terjaga sehingga kita tetap dapat melanjutkan, continue belajar ya, agar kita memperoleh pemahaman baik, agar terutama kalau memang persiapan puasa, agar puasa kita itu puasa yang berilmu, tidak hanya mekanistik melakukan puasa dari sahur sampai berbuka, tapi ada dasar-dasar ilmu yang kita jadikan patokan hingga memastikan bahwa apa yang kita lakukan juga berdasarkan hal-hal yang benar. Saya kira demikian, monggo Pak Imam sepenuhnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu amma ba'du. Yang saya hormati Pak Ali ya, dan seluruh yang hadir pada malam hari ini. Di dalam kolom itu ada Pak Dirwan, ada Pak Brio, ada Pak Rahmat, Pak Rio, ada Bu Umu Adwa, ya, dan Bu Yuli. Alhamdulillah kita berdelapan pada malam hari ini bisa melanjutkan kajian. Pada malam ini kita akan melanjutkan kajian tafsir. Jadi yang Tarhib Ramadan, Kaifa Nastaqbil Syahr Ramadan itu sudah kita bahas minggu yang lalu dan ya kiranya cukup, tinggal kemudian kita mempersiapkan diri sebaik mungkin untuk menyambut hadirnya bulan Ramadan. Sekarang tentu sudah tinggal mungkin ya sekitar 14 hari kurang tentunya ya, karena semakin mendekati datangnya bulan Ramadan. Nah, semoga kita bisa bersiap dengan baik, bisa menyambut Ramadan kali ini dengan suasana batin yang positif, yang gembira, dan bisa mengoptimalkan ya Ramadan kita. Semoga menjadi Ramadan yang mulia, Ramadan terbaik yang kita alami di dalam kehidupan kita dibanding tahun-tahun sebelumnya. Baik Bapak Ibu rahimakumullah, mohon izin saya akan share screen dan seperti yang saya sampaikan kemarin, kita rangkum saja beberapa tafsir ya. Saya tidak lagi pakai kitab secara langsung supaya nanti file ini bisa dibagi oleh panjenengan semua, bisa direview kembali, karena kalau semua dalam bahasa Arab ya tampaknya menjadi sulit untuk kemudian diulang gitu ya. Nah, maka ini sementara saya pakai ada 3 yang kita pakai. Yang pertama adalah tafsirnya Syekh Muta'ala Sa'rawi, kemudian yang kemarin juga apa namanya Syekh Ali As-Sobuni, dan kemudian saya juga ambil dari Aisarut Tafasir pada beberapa kesimpulan ya. Karena itu yang paling aplikatif, mensarikan beberapa poin pokok di dalam kesimpulan. Kita akan mulai ayat yang ke-11 sampai dengan 13 hari ini. Tema kita masih di dalam tema yang menjelaskan tentang ciri-ciri orang munafik ya, ciri-ciri orang munafik. Seperti sudah kita bahas pada 2 minggu yang lalu, pembahasan tentang orang munafik ini di dalam surat Al-Baqarah bagian awal itu menempati porsi yang paling besar dibandingkan dengan pembahasan tentang orang-orang mukmin dan juga orang-orang kafir ya. Mengingat karena memang orang-orang munafik ini, kemunafikan itu menjadi satu kualitas diri yang sangat buruk ya, yang sangat buruk. Karena orang kafir itu jelas-jelas nyata kekafirannya dengan status zahir batinnya. Nah, orang-orang munafik ini mendua ya, tampilannya mukmin tetapi batinnya memusuhi.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Ala innahum humul mufsiduna walakin la yash'urun. Wa idza qila lahum aminu kama amana an-nasu qalu anu'minu kama amana as-sufaha. Ala innahum humus sufaha'u walakin la ya'lamun. Ayat yang ke-11. Kelihatan ketutupannya. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi. Wa idza qila lahum, dan ketika kepada mereka dikatakan la tufsidu, jangan kalian membuat kerusakan fil ardi, di muka bumi, qalu, mereka menjawab innama nahnu muslihun, ini ada orang-orang yang berbuat kebaikan, yang muslih, ya. Ketika dikonfirmasi, jangan berbuat kerusakan. Oh, enggak, kami ini orang-orang yang berbuat muslih, ya, berbuat kebaikan. Di dalam hidup ini, kita seluruh manusia dituntut paling tidak membiarkan sesuatu yang baik dalam keadaan tetap baik. Bapak Ibu rahimakumullah, seluruh tatanan alam raya ini Allah ciptakan makhluk yang bernyawa maupun tidak yang bernyawa, semuanya itu Allah ciptakan untuk kemaslahatan dan digunakan untuk manusia. Dan pada setiap jenis makhluk ini Allah menetapkan satu fungsi-fungsi yang bersifat spesifik. Kalau kemudian fungsi-fungsi ini berjalan sesuai dengan desain yang Allah tetapkan, maka seluruh tatanan itu akan menjadi baik. Karena semua itu sudah diatur dalam satu tatanan yang sangat klop, ya, sangat kompak dan sangat presisi. Kalau di dalam pembahasan ilmu biologi, ya, kita mungkin pernah belajar tentang siklus mata rantai kehidupan. Ya. Mata rantai kehidupan. Jadi ada satu makhluk Allah ciptakan sebagai makanan makhluk yang lain, terus berputar begitu. Ketika kemudian ada satu jenis populasi tertentu, itu yang kemudian mengalami masalah, misalnya kepunahan akibat dari tindakan manusia, apakah itu misalnya dalam bentuk pestisida, pembakaran hutan, atau segala macam pencemaran lingkungan, maka akan menimbulkan satu jenis populasi tertentu, itu akan mengalami overpopulasi, kadang ya, overpopulasi atau kemudian kepunahan tertentu menyebabkan yang lain juga mengalami kepunahan dan menimbulkan kondisi-kondisi yang menyimpang, ya, timbul wabah, timbul penyakit, ya, dan seterusnya. Nah, jadi semua makhluk Allah ciptakan dengan fungsinya masing-masing dan dia tidak pernah protes, ya. Artinya semuanya tunduk, Allah mentaskhir, menundukkan semuanya. Misalnya gini, Allah menciptakan kuda, kuda itu bisa dinaiki. Kuda itu nggak mikir yang dinaikkan ke punggungnya itu apa, itu dia nggak peduli. Misalnya ada kuda tunggangan, di atas punggungnya itu diberikan tempat duduk bagi orang yang nunggang itu, mungkin dari sutra atau dari kain yang sangat lembut, ya kuda tetap jalan saja. Atau kemudian kuda itu di atasnya ditaruh kotoran gitu, ya dia tetap jalan saja karena Allah menundukkan kuda dengan fungsi diantaranya untuk tunggangan. Maka semua yang Allah ciptakan di alam raya itu dalam kondisi yang presisi tepat sesuai dengan fungsinya masing-masing. Nah, paling tidak yang dituntut dari kita itu tidak merusak tatanan itu, gitu. Itu minimal, membiarkan sesuatu yang baik dalam posisinya. Yang lebih utama lagi, kalau menambah kebaikan pada sesuatu yang sudah berjalan dengan baik. Ya. Misalnya dalam konteks satu contoh lain. Ini saya ambil dari contoh yang ditulis oleh Syekh Muta'ala Sya'rawi rahimahullah ta'ala, ya. Jika ada sebuah sumur yang menjadi sumber air untuk berbagai kebutuhan, maka jangan merusak. Ya, jangan mencemari, jangan membuat dangkal, jangan mengotori air itu.
Ya, tapi berikan kemungkinan-kemungkinan kontribusi tambahan untuk membuat fungsi sumur menjadi lebih baik. Apakah misalnya dengan temboknya itu tembok sekelilingnya itu kemudian ditata dengan baik supaya tidak runtuh, ya, atau kemudian diberikan alat untuk memudahkan orang mengambil air. Nah, itu maknanya mengislah. Jadi menambah fungsi-fungsi kebaikan. Jadi kontribusinya membuat sesuatu itu bernilai semakin baik, berfungsi semakin unggul, ya, memberi kemanfaatan dalam jumlah yang lebih maksimal. Nah, orang munafik itu orang yang melakukan kerusakan. Bahkan disebut kerusakannya itu kan 2 kali. Dia tidak membiarkan tatanan yang Allah ciptakan dalam keadaan apa adanya, ya. Itu minimal dia tidak lakukan, itu sudah dia mengintervensi, ya. Tapi intervensi dia itu tidak memberikan nilai tambah. Ya, jadi dia membiarkan juga tidak, dia ikut masuk, tetapi masuk untuk merusak. Ini orang-orang munafik. Orang-orang munafik. Jadi tidak ada kontribusi positifnya. Nah, sesungguhnya kalau kemudian akan kita terapkan ke diri kita bisa bertanya ke diri kita masing-masing. Pada level diri kita ini pada level mana sebagai manusia yang hidup, ya, terhadap lingkungan, ya, lingkungan apapun, apakah itu lingkungan alam yang ada di sekeliling kita ini apakah berkontribusi mencemarkan atau mengislah, merusak atau memperbaiki, ya. Karena Islam itu sangat menuntun tidak ada kemudian sesuatu yang dibiarkan secara sia-sia. Tanah-tanah yang kosong, tanah-tanah yang nganggur itu disunahkan untuk dihidupkan, ihyaul mawat, menghidupkan tanah-tanah yang mati, ya, supaya menjadi produktif, ya. Nah, kemudian ada orang yang lalu bertindak mencemari, merusak, ya, tanpa kemudian dia memperbaiki. Banyak orang yang sukanya menebang tapi nggak suka menanam, ya. Banyak orang yang sukanya itu memetik tapi nggak pernah kemudian dia merawat. Nah ini kita bisa refleksikan tentang karakteristik orang munafik ini dalam diri kita juga. Apakah kemudian di antara ciri-ciri itu ada atau tidak, ya, di dalam diri kita dalam batas masing-masing, ya. Karena ada orang yang sukanya tadi itu terhadap pohon dia sukanya nebangin, ya, tapi tidak pernah suka menumbuhkan dan merawat, ya, sehingga menjadi gersang dan seterusnya. Allah menurunkan manhaj untuk kemaslahatan manusia ini dalam konteks tuntunan syariat. Nah, orang munafik merusaknya dengan apa? Dengan bersikap melakukan propaganda yang bertentangan dengan manhaj Islam. Yang itu dilakukan dari dalam, sehingga menimbulkan perpecahan di kalangan umat Islam. Kalau orang kafir kan jelas dia menolak dari luar, jelas dia nggak ngikutin. Ini seolah-olah ikut, tapi kemudian dia merusak dari dalam. Dia tuh menolak, tetapi seolah-olah mengikuti. Nah, itu dia menolak hidayah, dia menolak manhaj Allah itu sudah satu bentuk kerusakan, ya. Kemudian dia memecah belah umat, memprovokasi, membuat isu dari dalam, itu adalah juga satu keburukan, ya, yang dia lakukan, kerusakan yang dia lakukan. Nah, karena orang kafir kan di luar, ya, jadi jelas posisinya, dia menolak, ya, kerusakannya face to face, berhadapan. Kalau kemudian akan menimbulkan dampak. Nah, ini tidak, dari dalam dia merusak juga. Nah, ketika mereka dicegah agar jangan melakukan kerusakan, idza qila lahum la tufsidu, ya, jangan kamu berbuat kerusakan, mereka menjawab innama nahnu muslihun. Enggak, kami ini berpihak pada maslahatan. Ya. Kenapa begitu? Ya. Ala innahum humul mufsidun walakin la yash'urun. Ingatlah sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang mufsid, yang melakukan kerusakan, walakin la yash'urun, tetapi mereka tidak merasa. Mereka menipu diri namun merasa menipu Allah. Ini ayat yang kemarin, ya. Yukhadi'un Allah. Ya. Mereka menipu Allah, tetapi mereka sesungguhnya menipu diri mereka sendiri.
Jadi persepsi mereka ini, cara pandangnya itu udah kebalik gitu ya, sudah kebalik. Sesungguhnya menipu diri, tapi menganggap dirinya itu menipu Allah. Mereka merusak, namun merasa mengislah, ya, melakukan kebaikan. Kita bisa bayangkan kalau orang dalam posisi ini, maka dia ini di dalam memperjuangkan kerusakannya itu ya total gitu ya, total, karena merasa dia itu berkontribusi positif dalam kerusakannya itu. Ya. Nah, kalau sudah begini kan repot. Orang kalau dia nggak ngerti, tidak tahu bahwa dia tidak tahu, dan tidak mau diberitahu, ini kan sudah berat itu statusnya. Kalau orang tidak tahu, tapi dia sadar bahwa dia tidak tahu, dan mau diberitahu, terbuka pintu hidayah, pintu kebaikan. Nah, mereka ini tidak. Ya, jadi sudah sudut pandangnya sudah sama sekali terbalik dari kebenaran. Mengapa? Karena hati mereka tertutup. Dan mereka ini memusuhi manhaj Allah, memusuhi syariat, memusuhi kebenaran. Ya. Karena mereka kafir. Kafir itu tertutup. Tertutup itu ada sesuatu yang kemudian disembunyikan. Ada satu atau tabir yang kemudian membuat sesuatu itu tidak bisa tampak. Bahkan ketika mereka melakukan sesuatu yang tampak baik, hakikatnya adalah keburukan. Kenapa? Karena motivasinya buruk. Orang-orang munafik itu ketika di hadapan orang mukmin, dia berperilaku seperti orang mukmin. Contohnya apa? Mereka sholat, ya mereka sholat. Walakin kusalam, mereka sholatnya aras-arasan, sholatnya males, ya, tidak punya semangat. Yuraunan nasa, mereka sholatnya dalam rangka untuk publisitas, supaya dilihat orang lain, supaya viral, supaya tenar gitu. Nah, kebaikan sholatnya sesungguhnya adalah keburukan. Karena itu kedok. Itu menjadi tabir untuk menutup tentang kediriannya. Menutup hakikat keburukan yang dia sembunyikan. Maka orang munafik itu baiknya saja buruk kan gitu. Ya baiknya saja buruk. Ketika mereka membantu, ketika mereka sholat, ketika mereka puasa, yang secara zahir itu baik, itu hakikatnya adalah keburukan. Berat sekali ya kalau sudah seperti itu, ya. Jadi yang tampak baik pun buruk, apalagi yang nyata-nyata buruk, ya jelas buruk kan gitu. Dan ini persis mencerminkan kemunafikan mereka. Jadi antara yang tampak dan yang tersembunyi itu, yang di depan, yang di belakang itu memang bertolak belakang. Nauzubillah. Semoga kemudian kita ini terhindar, ya. Ya, dihindarkan oleh Allah dari kemunafikan ini. Ya. Dan soal ini menjadi kegelisahan para sahabat, ya. Suatu saat pernah sahabat Handolah ini suatu hari bertemu dengan Sayyidina Abu Bakar. Dia mengatakan, "Nafaqah Handolah. Wahai sahabat Abu Bakar, saya sungguh sudah munafik." Ya. Handolah munafik, Handolah munafik. Saya munafik, saya munafik. Lu kenapa kamu bilang munafik? Handolah, kata Abu Bakar. Kata Handolah, iya kalau saya bersama Rasulullah itu diberikan taujih, penjelasan-penjelasan terkait dengan hal-hal keimanan. Seolah-olah saya melihat surga di depan mata, neraka di depan mata, sehingga rasa takut dan keinginan untuk berlari dari surga menuju ke berlari dari neraka menuju ke surga itu begitu kuat. Tetapi begitu saya pulang ketemu anak istri, kok beda lagi ceritanya. Lupa saya gini. Sudah ngurusi anak istri itu sudah ini lagi apa? Berbeda orientasi situasinya itu. Kata Abu Bakar, oh ya kalau begitu saya juga sama itu. Saya juga begitu. Kalau begitu saya juga munafik dong. Gitu. Makanya karena mereka gelisah, datanglah kepada Rasulullah menceritakan apa yang menjadi kegelisahan mereka ini. Kok beda antara ketemu Rasul saat ketemu di majelis Rasul dengan di lingkungan keluarga. Gitu. Apakah termasuk kemunafikan itu? Kata Rasulullah, ya. Allah Rasul memerintahkan ya sa'atan. Semuanya ada saatnya, ada saat di mana kemudian bersama Rasulullah dalam kondisi itu, saat bersama keluarga, saat ini, yang memang kondisinya relatif berbeda-beda, tapi tidak menjadikan seseorang munafik. Ya. Bukan itu yang dimaksud kemunafikan dalam konteks
munafik dalam pengertian yang seperti kita bahas ini, gitu ya, yang memusuhi agama Allah dari dalam sementara mereka mengaku beriman. Ya, kalau soal orang beda-beda situasi, beda perasaan, ya itu masih normalnya manusia, gitu ya. Yang penting tidak terus lupa terus kan gitu. Artinya begitu lingkungan keluarga terus nggak ingat Allah terus ya tidak, karena bagian ngurus keluarga juga bagian dari ibadah. Ya, tetapi ada saat di mana orang kemudian fokus untuk bermunajat kepada Allah mungkin di sepertiga malam terakhir lewat majelis ilmu dan seterusnya. Ya, perbedaan tidak termasuk dalam pengertian munafik yang kita bahas sekarang ini. Tetapi ini menunjukkan betapa kemudian para sahabat sendiri sangat khawatir kalau kemudian dalam dirinya itu ada sifat kemunafikan. Alam raya ini berjalan dengan baik dengan manhaj Allah, yes, dengan pedoman yang Allah tetapkan lewat tuntunan agama. Sebab tidak ada yang lebih paham dengan ciptaan dibanding penciptanya. Yang tahu satu produk itu ya pabriknya. Ya, produk apapun itu yang tahu ya pabriknya. Maka pabrik mengeluarkan manual produk tentang tata cara penggunaan produk. Tidak ada yang bisa memberikan panduan lebih sempurna dibanding penciptanya. Nah, bukankah dalam memperlakukan produk-produk duniawi kita ikut pada pola ini? Ya, kalau kita punya satu alat rusak, kita ya kembali ke service center. Laptop misalnya, mereknya apa? A. Ya berarti kita nyari ke service centernya A. Jangan ke service centernya B, nggak nyambung kan gitu ya. Karena yang paham tentang produk A itu ya A, pabrik A, yang dia juga mengeluarkan manual produk. Nah, cuma persoalannya dalam konteks dunia ini kita sudah ikut pada alur ini, tapi ketika berkaitan dengan alam raya, ya, dalam hidup ini, mengapa kita tidak kembali kepada penciptanya? Ketika bicara tentang kebaikan hidup, bagaimana manusia hidup, menjalani hidup dalam tatanan alam raya ini, kok tidak kembali kepada Allah? Ini kan menjadi menjadi tidak normal cara berpikirnya ini. Lalu kemudian mengambil manual-manual yang diciptakan oleh manusia dalam kapasitas yang sangat terbatas, pengetahuan dan ilmunya. Ya. Nah, tentu ini menjadi problem karena mestinya kita kembali kepada pencipta alam raya ini, pencipta manusia. Nah, semua yang menyimpang dari manhaj Allah itu adalah kerusakan. Kenapa? Karena akan menempatkan sesuatu tidak pada tempat yang semestinya. Maka semua tatanan syariat sebenarnya menempatkan kita manusia dalam tatanan alam raya ini dalam posisi yang tepat, yang pas, sehingga semuanya akan menjadi nyaman. Ya kalau barang itu pas, itu pasti nyaman kan gitu. Ya, rangkaian-rangkaian mesin yang kemudian saling terkait itu kalau ada satu bermasalah, maka ya problem gitu, tidak bisa berjalan dengan baik. Nah, sekalipun orang menyebut penyimpangan itu apakah disebut sebagai kemajuan, disebut sebagai modernitas, ya disebut sebagai trendy, disebut dengan zaman dan sebagainya. Ya, kalau kemudian itu keluar dari manhaj Allah, dari sistem aturan yang Allah tetapkan, itu namanya kerusakan. Nah, sebab itu di dalam kehidupan ini tuntutan yang diharuskan kepada kita adalah mengembalikan seluruh tatanan hidup itu dicantolkan, dirujukkan kembali kepada syariat. Ya, kepada syariat harus ada rujukan kembalinya ke sana. Sehingga kemudian bicara apakah kemudian ini legal, apakah kemudian statusnya halal ataukah haram. Itu berlaku dalam seluruh tatanan. Karena status itu yang akan menentukan apakah kita tepat dalam posisi ataukah tidak. Begitu keluar dari posisi, ya, itu artinya kemudian terjadi penyimpangan dan itu pasti rusak. Nah, semua jenis kemaksiatan, ya, semua yang berstatus haram, ya, turunnya adalah ke makruh, itu adalah arah penyimpangan. Arah penyimpangan. Dan itu problem, dan itu adalah masalah. Nah, ayat ketiga, ayat ke-13. Wa idza qila lahum aminu kama amanan nas, ketika kepada mereka dikatakan aminu, berimanlah kalian. Kama amanan nas, sebagaimana orang-orang beriman. Qalu, mereka menjawab, anu'minu kama amana sufaha,
Apakah kami mesti beriman seperti orang-orang bodoh? Ya. Ala innahum humus sufaha, ingatlah sesungguhnya mereka lah orang-orang yang bodoh, walakin la ya'lamun, tetapi mereka tidak tahu. Yang dimaksud sufaha bagi orang-orang munafik kala itu adalah orang-orang miskin. Karena sebagian besar orang yang menentang itu para pembesar, orang-orang yang diliputi oleh kekayaan dan kemewahan serta kekuasaan. Nah, safih artinya alhamku wal hifatu fi tanawulil umur. Alhamku itu artinya kalau bahasa Jawanya itu kumprung dalam teks tradisi pesantren itu. Apa ya? Orang yang tidak tahu loh, nggak tahu gitulah, nggak ngerti tentang benar salah. Jadi orang yang bodoh ya. Wal hifatu fi tanawulil umur, dan dia tertutup, tidak bisa untuk memahami sesuatu, memahami satu urusan. Itu namanya safi. Ya, orang bodoh lah gitu ya. Nah, jika menyebut keimanan sebagai kebodohan, mereka menyebut orang-orang beriman itu sufaha, orang-orang bodoh itu. Masa kita iman kayak mereka? Nah, pertanyaannya lalu mengapa mereka menyatakan keimanan ya secara zahir, meskipun secara lisan menyatakan keimanan itu kan sama dengan menyatakan kebodohan kan? Dia menyebut orang mukmin bodoh, tapi dia ikut mukmin, berarti ikut bodoh kan? Meskipun secara zahir, ya, karena mereka menyatakan kekafirannya dalam batinnya. Maka orang munafik itu orang yang dipenuhi dengan paradok-paradok dalam hidupnya. Jadi hidupnya itu saling bertabrak-tabrakan. Dia menyatakan keimanan sebagai kebodohan, ya. Yang pernyataan ini sesungguhnya menghinakan dirinya sendiri. Berarti dia itu melu bodoh, menyebut orang mukmin itu orang bodoh gitu. Ya. Lah kok mau kan gitu. Ya, tapi kan dia balik loh. Tapi kan saya enggak sebenarnya gitu. Jadi ya itulah kondisi orang-orang munafik. Ya. Hidupnya dalam paradok, dalam pertentangan yang tidak pernah usai. Dan capek orang seperti itu kan. Dalam ayat ini Allah membebaskan orang-orang mukmin dari status kebodohan. Yang bodoh itu bukan orang mukmin, tapi dia yang bodoh. Sebab tidak ada kebodohan yang lebih besar ketimbang kekafiran dan penentangan terhadap kebenaran atau al-haq. Orang memperjuangkan al-batil itu adalah kebodohan yang paling bodoh. Menentang al-haq itu kebodohan yang paling bodoh. Jadi yang bodoh itu siapa? Mereka, orang-orang munafik yang bodoh. Ya, cuma mereka lah yang alamu. Mereka itu nggak nyadar, nggak ngerti. Ya, nggak ngerti. Jadi orang bodoh dikira dia itu merasa benar. Jadi orang bodoh merasa benar, merasa pintar. Ya, orang salah ngaku benar, orang bodoh ngaku pintar. Nah, ini. Nah, itu ya sekebelinger lah kalau seperti ini. Ya. Nah, dan hidup mereka akan lelah karena terus akan dalam kondisi bermain peran, ya bermain peran itu capek, gitu. Orang main drama, main sinetron, main wayang itu capek, ya bermain peran. Ya nggak capek siapa, ya yang normal aja, nggak usah pakai peran-peranan, A B B ya, apa adanya, itu nyaman kalau hidup seperti itu. Orang munafik itu lelah hidupnya, capek. Maka kemarin fazadahumullahu marada, dia itu orang sakit. Ya, yang penyakitnya itu semakin ditambah oleh Allah, semakin sakit. Lelah. Ya, dalam hidup juga begitu. Kita kok munafik, tidak apa adanya, terlalu banyak yang dipoles, terlalu banyak yang didesain untuk urusan tampil, capek. Karena ngurusi tampil itu melelahkan sekali. Ya, melelahkan sekali. Dalam semua hal. Ya. Urusan tampil itu melelahkan sekali. Orang-orang munafik itu orang yang memoles-moles diri dalam tampil. Ya. Bahkan pada wilayah keimanan pun juga demikian. Nah, ini orang yang lelah dalam hidup. Min hidayatil ayat, di antara petunjuk ayat. Nah, ini saya ambil dari Sarut Tafasir ya. Dzamul id'a al-kadzib wa huwa la yakunu ghaliban illa min sifatil munafiqin. Dalam ayat ini Allah mencela orang-orang yang mendakwakan, menyatakan sebuah kedustaan. Ya, dan itu tidak terjadi umumnya kecuali ini menjadi sifat orang-orang munafik. Jadi mempublikasikan, ya seperti orang munafik kan menyatakan diri ya, saya itu mukmin, saya itu mukmin. Ya. Dia mempublikasi diri ya di hadapan banyak orang. Yang dipublikasikan apa? Al-kadzib, kedustaan. Ya. Jadi enggak boleh. Kalau sekarang namanya mungkin hoax ya, menebar berita hoax ya. Itu tidak boleh. Kalau kemudian itu terjadi, ya umumnya ini tidak akan
menimpa kecuali kepada orang-orang munafik. Karena di antara sifat orang-orang munafik itu ya ini. Tidak hadatsa kadzaba. Kalau dia berbicara, dia berdusta. Baik bicara dalam konteks lisan secara langsung maupun dalam konteks yang lain. Karena sekarang makna bicara menjadi sangat luas gitu ya. Nah, ini tercela dan karena tidak boleh. Maka kita harus berusaha menghindarkan diri untuk terbebas ya, atau membebaskan diri, membersihkan diri dari potensi-potensi kedustaan ini. Kedustaan dalam arti secara langsung ya, maupun kedustaan yang dalam arti tadi poles-poles tadi, tampil-tampil tadi. Ya, segala macam lah ini ya. Tampil soal supaya tampak keren, supaya tampak ini, tampak itu di hadapan orang lain. Itu lelah sekali. Karena orang yang selalu berusaha tampil tidak apa adanya, dia akan khawatir. Selalu diliputi kecemasan. Jangan-jangan nanti orang tahu kalau saya sebenarnya nggak begitu. Jangan-jangan orang tahu kalau saya ternyata nggak kayak yang dilihat. Itu selalu akan dibayangi oleh suasana itu. Dia akan lelah sekali. Ya. Apalagi kemudian mempublikasi tentang sebuah kedustaan. Nah ini yang begitu itu adalah menjadi ciri orang-orang munafik. Yang kedua, al-islah fil ardi yakunu bil amal bi ta'atillah wa rasulih. Sudah Isa ya. Melakukan perbuatan islah di muka bumi itu dilakukan dengan amal, dengan cara taat kepada Allah, beramal taat dan kepada Allah dan kepada Rasulnya. Sementara ifsad, kerusakan itu dilakukan dengan apa? Maksiatullah wa rasulih, bermaksiat itu pasti kerusakan. Nah tadi manhaj Allah itu adalah kebenaran, menyimpang dengan maksiat itu berarti adalah kerusakan. Maka kalau kita akan bicara secara letterlock gitu ya, yang disebut dengan islah, kebaikan itu apa? Ya ikut pada tuntunan syariat taat. Ya, menyimpang itu yang mana? Maksiat itu menyimpang. Yang ketiga, al-amiluna bil fasad fil ardi yubarruna daiman ifsadahum bi annahu islah laysa bi ifsad. Orang-orang yang pelaku-pelaku kerusakan di muka bumi menjustifikasi diri ya, membuat satu reasoning bahwa kemudian kerusakannya itu dalam rangka islah, bukan dalam rangka ifsad. Kalau kita bicara dalam wacana publik ini juga terjadi ya. Ya sampai kadang orang bingung, orang yang mengislah mana, yang ifsad itu yang mana. Ya, orang mewacanakan ini dan itu dalam konteks perpolitikan, dalam konteks segala macam sekarang ini. Nah ini, maka ya memang begitu ini ya. Orang-orang yang berbuat kerusakan pun juga mendakwakan diri sebagai orang yang berbuat kebaikan. Dia punya reasoning, punya yubarirun, dia punya justifikasi. Ya, maka kita harus cermat untuk melihat ya mana yang benar dan mana yang salah. Bapak Ibu rahimakumullah, saya kira itu karena sudah terdengar adzan Isya ya, saya kira kita cukupkan untuk pembahasan kali ini ya sampai dengan ayat yang ke-13. Terima kasih. Jazakumullah, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kira ini sudah Isya ya, dua hal tadi. Yang pertama dan dibuka tadi, kalau kita tidak bisa menambah kebaikan pada satu baik, setidaknya membiarkannya. Dan orang munafik itu justru kebalikannya, dia tidak mengizinkan, tidak membiarkan sesuatu yang sudah baik, bahkan menambah keburukan. Itu saya kira salah satu entry point dari apa yang kita kaji pelajari bersama Imam sore ini, dan insya Allah kita akan lanjutkan pekan depan nih. Demikian kita akhiri kajian ini dengan doa akhir majelis. Monggo. Bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, matur nuwun rawuhipun semuanya. Insyaallah pekan depan kita lanjutkan rekaman ini, nanti saya share lewat Pak Saryo, mungkin bisa disebarkan juga. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tutup nggih Zoom nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.